Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda di Kresna Gadget. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan juga dimurahkan dan dilancarkan rezekinya ya teman-teman ya. Hari ini saya kedatangan sebuah smartphone lagi dari brand Oppo. Ya teman-teman ya, lebih tepatnya ini seri Oppo A92. Untuk itu, ayo kita review unitnya bersama-sama ya teman-teman ya. Oppo A92 ini pertama kali dirilis pada tahun 2020 ya, lebih tepatnya bulan Mei ya teman-teman ya. Artinya sudah hampir 2 tahun lebih nih smartphone ada di Indonesia, dijual dan dipasarkan di Indonesia. Dan kemudian smartphone ini mengisi lini mid-range-nya daripada Oppo ya teman-teman ya. Karena seri A yang udah main di angka 90, 91, 92 bahkan 95 itu ngisi lini yang mid-range, artinya yang menengah ke atas ya teman-teman ya. Otomatis chipset yang digunakan pun lebih gahar dan lebih powerful, baik itu untuk kebutuhan gaming ataupun daily use seperti kegiatan kita sehari-hari ya teman-teman ya. Dan sebelum kita lari ke spesifikasinya teman-teman, kita harus lihat dulu bagian desainnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Yang pertama, desainnya kalau menurut saya ini sangat menarik ya dari Oppo ya. Sangat bagus dan juga sekilas ya secara bobot yang saya rasakan sendiri ini relatif lebih ringan ya dibandingkan seri entry levelnya yang justru punya kapasitas baterai yang jauh lebih besar, lebih gede, lebih tahan lama. Tapi kalau menurut saya smartphone tipis itu smartphone yang enak banget ya, karena memang saya mendambakan banget smartphone yang compact, yang kecil, ringan, kemudian juga powerful ya. Dan ini didefinisikan oleh seri Oppo yang saya pegang hari ini, yakni Oppo A92 ya teman-teman ya. Dan dari desain ya, dari bagian depan ya teman-teman ya, saya suka banget bagian kayak gini nih. Ini inget banget saya kayak desainnya Vivo Z1 Pro kalau nggak salah ya. Tolong koreksi ya teman-teman ya kalau saya salah. Saya inget banget ada desain smartphone yang mirip banget begini, ada punch hole-nya. Istilah di Oppo saya kurang paham ya namanya apa. Yang penting dia ada lingkaran di sini untuk nempatin kamera bagian depan dia gitu ya. Ada punch hole di sini. Dan untuk area yang lain itu clear. Biasanya kan punch hole-nya diletakkan di tengah ataupun dot display-nya taruh di tengah. Nah, ini taruh di samping sini. Kalau menurut saya sih lebih enak ya. Lebih nggak terlalu mengganggu. Kalau di tengah kan kadang-kadang ganggu banget kelihatannya. Kalau di samping sebelah kiri itu lebih nyaman ataupun sebelah kanan. Dan secara overall untuk layarnya ini kan Full HD Plus ya teman-teman ya, dan keterangannya lebih dari 400 nits. Otomatis ini ketika kita gunakan di bawah terik matahari langsung, ini pun saya gunakan langsung di bawah lightning saya ya, softbox. Ini nggak terlalu mantulin cahaya banget ya teman-teman ya, bener-bener bagus, warna vibrant banget warna yang dihasilkan, kemudian juga pekat banget warna hijaunya. Teman-teman bisa lihat di wallpaper ini wallpaper 4K ya teman-teman ya. Lihat detail banget gambar yang dihasilkan dari layar ini, jos lah pokoknya. Dan kemudian bezelnya teman-teman, wah super tipis, atas, samping, kanan kiri simetris banget, sangat tipis ya. Mungkin sedikit aja ya di bagian bawah sini bezelnya agak tebal sedikit, namun dibandingkan seri-seri entry levelnya ya memang jauh ya teman-teman ya untuk desain daripada si Oppo A92. Dan kemudian untuk di sebelah kanan kita nemuin tombol power on off, kemudian di sebelah kirinya baru volume up and down. Dan di sini ada micro USB, kemudian di atas ada grill speaker ya. Kemudian di bawah ada USB Type C ya teman-teman ya, dan ada speaker juga, dan juga masih ada nih jack audio 3,5 mm. Di bagian depannya ada kamera bagian depan ya. Resolusinya ada 16 megapiksel di bagian depan ya, dan ini bisa nge-record video sampai dengan 1080 30 fps ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk kamera belakangnya ini lebih kompleks karena ada beberapa kamera ya, ada 4 disertakan dengan satu LED flash ya teman-teman ya. Yang pertama ada 48 megapiksel kamera utama, kemudian 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel depth, dan kemudian 2 megapiksel kamera aperture 2,4, dan juga ada flashnya teman-teman ya. Dan support panorama, kemudian juga HDR, dan juga perekaman videonya bisa sampai dengan 4K 30 fps teman-teman ya. Nah,
Kalau sudah dengar resolusi sampai dengan 4K, berarti otomatis chipset yang digunakan di dalam sini itu bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Berarti ini sekelas Snapdragon ini baru bisa merekam 4K. Nanti akan kita lihat ya teman-teman ya, si smartphone ini sebenarnya punya prosesor apa, kok sampai bisa nge-record 4K. Dari sisi desain saya suka banget ya teman-teman ya, walaupun di bagian belakang ini masih seperti plastik atau kaca ini ya. Ini seperti plastik ya teman-teman ya, tapi rasanya ya ketika kita memegang ini mirip banget sama kaca, dan kita baru tahu ketika kita geser-geser tangan kita gini nih, ini feel-nya baru kerasa banget ini bukan kaca tapi plastik yang dipoles seperti kaca. Dan ini terbukti ya teman-teman ya, dan ini ada jamur juga di sini karena memang dipakaikan casing sebelumnya, gampang banget berjamur. Sementara kalau kaca memang bisa berjamur juga tapi lebih gampang ya teman-teman untuk ngebersihinnya dibandingkan plastik. Ini ya catnya gampang hancur, gampang rusak, seperti itu ya. Selanjutnya, ayo coba kita lihat spesifikasi di atas kertasnya teman-teman ya. Kalau kita lihat di tentang ponsel, kita bisa lihat seri yang saya pegang ini adalah Oppo A92 ya. Kemudian versi Android-nya itu Android 11, kemudian juga versi ColorOS-nya V11.1, dan bener aja ya teman-teman ya. Prosesor yang digunakan adalah prosesor dari Qualcomm, yakni Qualcomm Snapdragon 665 dengan RAM 8GB, dan ini masih bisa diekspand, ada kecil tulisannya teman-teman ya, 3GB, bahkan sampai dengan 5GB kita bisa expand untuk RAM-nya. Kemudian penyimpanan perangkatnya itu 128 ya teman-teman ya, dan kemudian untuk email dan juga IP-nya otomatis terdaftar. Itu enaknya ketika kita beli produk asli dari Indonesia ataupun bukan black market yang udah bayar pajak, emailnya otomatis terdaftar. Jadi kalau menurut saya, saran saya kepada teman-teman, kalau ada iming-iming ada black market, kemudian limbah China atau limbah Jepang, handphone seperti itu, kalau memang email nggak dibayarin pajaknya, lebih baik jangan deh teman-teman ya, karena resikonya ditanggung sama teman-teman sendiri ini yang beli. Lebih baik cari memang produsen-produsen yang udah ngembangin pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, sudah resmi, emailnya terdaftar. Nah teman-teman bisa pakai itu sampai rusak teman-teman ya. Sayang banget teman-teman beli smartphone seperti ZTE ya, kemudian juga beberapa smartphone yang belum terdaftar emailnya atau belum buka pabrik di Indonesia lah, intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi emailnya agak bermasalah. Lebih baik beli smartphone yang memang ada di Indonesia, dijual seperti Oppo, Vivo, Samsung, dan lain sebagainya. Itu lebih aman ketika teman-teman gunain dan klaim asuransinya. Oke teman-teman ya. Dan untuk Qualcomm Snapdragon ini teman-teman ya, 665 ini memang sebenarnya chipset yang agak lama, udah mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu ya dikembangkan untuk chipset ini, namun performance-nya masih enak banget ya, dan didukung oleh RAM yang 8GB ini kencang banget ya teman-teman ya, apalagi memori penyimpanannya juga gede. Kalau nggak salah smartphone ini ada 2 varian ya teman-teman ya, ada yang RAM-nya 6, ada yang RAM-nya 8 dengan memori internal yang sama. Terpaut harganya untuk saat ini Desember 2022 sekitar angkanya, terakhir saya lihat di Shopee itu angkanya di angka 2,6 ya sampai dengan 2,8 ya teman-teman ya. Dari barunya dulu awal rilis sekitar 3,an ya teman-teman, 3,3, 3,4, sekarang udah jauh turun di harga itu. Apalagi teman-teman kalau mau nyari second bisa pilih-pilih di e-commerce yang teman-teman biasa pakai, itu harganya biasanya lebih terjangkau lagi teman-teman. Harganya udah ada yang jual di angka 2,1, 2,2, kemudian 1,8 juga ada yang jual tuh teman-teman. Teman-teman bisa pantangin tuh di e-commerce. Tapi ya namanya barang second, ya kadang-kadang ada kekurangan yang kemudian kita kalau nggak bisa ngeceknya ya bisa jadi bumerang juga di kita ya teman-teman ya. Itu terkait spesifikasi dari Oppo A92. Bang, terus gimana bang kalau misalkan kualitas daripada kameranya? Wah, saya luar biasa, saya bener-bener 16 megapikselnya di Oppo itu selalu jadi juara ya untuk di kamera selfie-nya. Coba saya aktifkan HDR-nya teman-teman ya. Ini HDR-nya nonaktif, cahaya yang masuk dan juga terdeteksi di kamera itu detail banget ya teman-teman ya. Muka saya, kemudian juga pakaian, kemudian juga tembok di belakang. Coba nanti saya foto ya. Dengan HDR saya aktifkan dan coba HDR saya matikan ya teman-teman ya. Oke, ya,
teman-teman bisa lihat. Mari saya hapus dulu, nggak terlalu detail ya. Coba saya ulang lagi. Hup. Ini HDR-nya mati dan ini HDR-nya aktif. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Hup, ini yang aktif. Nah, ini posisinya hari ini saya nge-record ini malam-malam ya teman-teman, hampir jam 11 malam. Cahayanya hanya mengandalkan cahaya lampu di atas dan juga softbox. Detailnya masih dapat ya teman-teman ya. Detailnya bahkan koper di belakang kelihatan. Ini koper di belakang ini kelihatan teman-teman. Motif-motif di plafon ini kelihatan detail, nggak pecah. Ya memang kalau kita scroll up lebih besar daripada 100% pasti pecah, tapi setidaknya rambut-rambut yang di samping, di dekat-dekat kuping ini masih bisa terdeteksi oleh kamera Oppo A92 ini teman-teman ya. Detail pakai banget ya. Ini di kondisi malam hari, apalagi nanti kalau di kondisi siang hari teman-teman. Ini HDR aktif ya. Kemudian ini yang mati teman-teman ya. Nah ketika HDR-nya mati, otomatis detailnya akan berkurang ya teman-teman ya. Detailnya akan berkurang, tone warnanya berubah, kemudian juga kayak cat tinta gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak lukisan gitu, warnanya nggak natural dan kelihatan nggak rapih. Kemudian detail-detail di belakang, nih teman-teman perhatikan, detail-detailnya juga udah mulai pudar ya di plafon ini. Beda dengan yang HDR-nya aktif yang seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat perbedaannya ya dari dua foto ini. Alis saya pun beda ya teman-teman di sini. Ketika HDR aktif akan lebih detail lagi di sini. Dan kemudian itu untuk kamera depan yang resolusinya 16 megapiksel. Coba kita balik ke kamera belakang yang resolusinya lebih tinggi teman-teman ya. Coba kita ambil foto. Nah, kita ambil foto ya teman-teman ya. Detailnya luar biasa teman-teman ya. Dari kamera Oppo A92 ini, teman-teman bisa lihat kondisi pencahayaan yang ala kadarnya di malam hari untuk buat video ini, tapi gambar yang diambil sangat-sangat detail ya teman-teman. Bakal ketika kita scale up begini masih detail banget teman-teman. Wah, luar biasa ini. Ini recommended banget ya teman-teman yang suka foto, video, mungkin mau buat konten YouTube juga bisa kalau menurut saya ya. Asalkan pencahayaannya disupport dengan baik, kemudian mikrofon juga disupport dengan baik. Kayaknya ini udah bisa banget untuk nemenin kegiatan YouTube kita. Dan bang, bener nggak itu si Oppo A92 itu bisa kita gas untuk main game juga? Katanya pakai Snapdragon. Teman-teman, kalau untuk cuma main game-game ringan, bahkan kayak PUBG pun bisa ya teman-teman ya. Karena kalau menurut saya untuk Snapdragon 6 ke atas itu teman-teman ya, itu udah bisa main PUBG di ya minimal kayak high lah ya, smooth, grafisnya smooth, kemudian juga sampai dengan high lah, sampai dengan ekstrim ya teman-teman ya. Kalau untuk main Mobile Legends pasti udah bisa rata kanan harusnya teman-teman ya. Coba kita lihat, kita main klasik dulu teman-teman ya, kita pastikan. Dan kalau untuk smartphone mid range teman-teman ya, biasanya mereka untuk loading screen, kemudian juga grafis itu udah nggak perlu dikhawatirkan lagi untuk game-game seperti ini ya teman-teman ya. Karena memang sudah bagus chipsetnya gitu. Kita nggak perlu khawatir lagi untuk nge-lag dan kemudian juga panas dan sebagainya. Dan terkenal ya untuk chipset Snapdragon 600-an itu rata-rata memang irit daya dan juga dingin ya teman-teman ya. Tanpa digunakan vapor chamber, tanpa digunakan sistem pendinginan otomatis dari smartphone-nya, si chipsetnya pun udah bisa ngendaliin panas dari smartphone itu sendiri, dari chipsetnya itu sendiri teman-teman ya. Dan ini ngebantu kita para gamers yang sering banget nongkrong lama-lama untuk main game gitu ya. Jadi nggak perlu bentar-bentar lepas casing dan sebagainya, karena memang si smartphone ini bisa ngendaliin panasnya sendiri teman-teman, begitu ya. Dan kita masuk di in-game dan loadingnya cepat banget ya teman-teman ya. Beda dengan seri-seri entry levelnya seperti yang sebelum-sebelumnya di review teman-teman ya. Langsung aja kita masuk dan kemudian kita lihat kita dapat settingan apa. Dan teman-teman, sesuai dugaan kita ya, dapat refresh rate tinggi dan juga grafisnya langsung ke ultra, ke unlock ya teman-teman ya, ultranya. Ini saya pakai jaringan wifi yang ada di smartphone saya teman-teman ya. Dan lihat gerakan hero-nya ya teman-teman, asik banget ya. Gerakan hero-nya jelas, detail, kemudian juga nggak ada lag-lag. Dan yang hebat lagi teman-teman, pingnya ini stabil banget teman-teman ya. Pingnya itu di angka 60-an ya teman-teman ya. 61, 62, paling tinggi 63-an ya teman-teman. Dan ini stabil banget di
resolusi yang paling tinggi sekalipun ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau gunain smartphone ini hanya untuk kadang-kadang selingan main game dan sebagainya, jangan khawatir, karena memang si smartphone ini sudah udah layak banget lah gitu ya untuk kita main game di saat kita mungkin ada waktu senggang gitu ya. Smartphone ini bisa nemenin kita nih full. Lah kena kamu ya, gitu ya. Jadi overall jangan dikhawatirkan lagi kalau mau beli smartphone mid range otomatis untuk main-main game seperti ini ya, otomatis bisa banget dan lancar jaya teman-teman ya. Nah kena, sip, mantap. Terakhir kita sampai juga teman-teman ya di kesimpulan, smartphone dengan harga 2,8 sampai dengan 3,2 juta saat ini untuk mid range-nya dari Oppo ini sudah sangat bagus ya teman-teman ya. Sangat bagus, susah cari lawan di harga segini dengan chipset Snapdragon-nya, kemudian juga dengan kamera depan yang bagus 16 megapiksel, kamera belakang yang besar dan juga detail, videografinya juga bagus. Wah ini sih susah cari lawan ya teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang kemudian doyan banget untuk ngegame, handphone ini awet baterainya dan juga dingin ya, nggak gampang panas, nggak gampang kayak setrikaan handphonenya. Ini adem ayem aja teman-teman ya. Dan satu lagi kelebihannya, ini ringan banget ya, walaupun kalau dicari kekurangannya apa bang kira-kira kekurangannya, nggak ada NFC teman-teman ya. Pengennya sih kita di harga 3 juta kemudian 3,5 juta itu udah ada NFC. Lagi-lagi saya bandingkan dengan smartphone saya, si Samsung S10 Plus itu harga secondnya sudah 3,5 jutaan, 3,6 jutaan, tapi dia udah ada NFC. Jadi teman-teman yang bepergian lewat e-tol kemudian lewat mana ya teman-teman butuh NFC, itu teman-teman nggak perlu repot ngecek kemana-mana gitu ya, tinggal tap di smartphone teman-teman. Tapi kalau si smartphone ini nggak punya fitur itu, nggak ada NFC-nya. Itu aja sih mungkin minusnya, dan juga back covernya belum kaca ya teman-teman ya. Walaupun ini katanya sih Gorilla Glass 3 ya di bagian belakangnya, tapi tetap aja dia udah ninggalin baret-baret dan juga sedikit retak di sebelah sini. Overall itu ya teman-teman ya, performance nggak diragukan lagi, udah bagus. Teman-teman yang mau upgrade dari smartphone entry level naik kelas ke mid range ya silahkan jadi opsi si Oppo A92 ini untuk dipinang. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai dengan menit-menit ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencari smartphone di lini mid range atau dengan kisaran harga yang saya sebutkan tadi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.